Jenderal Amerika Serikat dan Letnan Kolonel Inggris dikabarkan ikut menyerah. Komplek Azovstal sepenuhnya bebas. Seluruh area pabrik baja Azovstal di Mariupol telah dibebaskan pasukan Rusia per Jumat atau Sabtu 21 Mei. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan itu dan menyatakan sekurangnya 2.400 tentara dan militan meletakkan senjata dan menyerahkan diri tanpa syarat. Di antara mereka termasuk Jenderal Erik Olson, perwira bintang 4 Amerika Serikat, serta Letnan Kolonel John Bailey dari Inggris serta 4 instruktur NATO. Belum ada konfirmasi dan klarifikasi keberadaan Erik Olson di Azovstal ini dari pihak Amerika Serikat. Dari foto yang beredar, Olson mengenakan seragam tempur dan topi militer Ukraina. Wajahnya terlihat kurus, ia berjalan menunduk di belakang prajurit Rusia bersenjata yang di rompi anti pelurunya dipasang simbol Z. Selain itu, Komandan Brigade 36 Marinir Ukraina, Sergei Volinsky juga telah menyerahkan diri dan kini ditahan pasukan Rusia. Dua pemimpin Brigade Neonazi Azov di Mariupol, Denis Prokopenko, Radis sebagai komandan batalion dan wakilnya, Sviatoslav Palamar, juga sudah diamankan. Keduanya dan beberapa elit Azov dibawa menggunakan kendaraan lapis baja pasukan Rusia dan dipindahkan ke lokasi penahanan khusus. Dari video yang dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia, sejumlah tentara dan militan yang menyerah memperlihatkan tato simbol Azov dan Nazi di tubuhnya, termasuk simbol SS dan tengkorak, simbol pasukan khusus Waffen SS Jerman yang populer di Perang Dunia Kedua. Pensiunan Komandan Pasukan Komando Amerika Serikat terkait keberadaan Jenderal Erik Olson di Azovstal belum diketahui pasti. Ia bertindak secara pribadi atau menjalankan tugas rahasia lembaga negara. Data di Wikipedia, Erik Thor Olson lahir 24 Januari 1952, tercatat sudah pensiun Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat. Terakhir ia menjabat Komandan Komando Operasi Khusus ke-8 dari 2 Juli 2007 hingga 8 Agustus 2011. Sebelumnya menjabat Wakil Komandan Komando Operasi Khusus dari 2003 hingga Juli 2007. Olson adalah Navy SEAL pertama berpangkat bintang 3 kemudian bintang 4. Ia perwira Angkatan Laut pertama yang menjadi Komandan Kombatan USOCOM. Dia menggantikan Jenderal Angkatan Darat Brian D. Brown pada 2007. Brown dan Olson telah bertugas bersama di kantor pusat SOCOM di Tampa, Florida selama 4 tahun. Dia pensiun dari tugas aktif pada 22 Agustus 2011. Setelah lebih dari 38 tahun mengabdi, ia menyerahkan komando SOCOM kepada Laksamana William H. McRaven pada hari yang sama. Pengepungan sebulan penuh. Komplek pabrik baja Azovstal diblokade pasukan Rusia dari segala rute sejak 1 bulan lalu. Komplek ini jadi kubu terakhir pasukan Ukraina di Mariupol. Kelompok terakhir dari 531 militan menyerah hari ini, kata juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Korasenkov. Dalam sebuah pernyataan, dia menambahkan total 2.439 Nazi Azov dan prajurit Ukraina telah meletakkan senjata mereka sejak 16 Mei. Komplek Azovstal sekarang berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia. Azov dan sisa pasukan reguler Ukraina mundur ke pabrik baja yang luas di pantai Mariupol, di mana mereka benar-benar dikepung pada 21 April. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer untuk tidak menyerbu komplek itu tetapi memblokadenya agar seekor lalat pun tidak bisa masuk ke dalam. Rusia membombardir komplek pabrik baja yang dibangun era Soviet dan memaksa para militan untuk menyerah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan ke Presiden Vladimir Putin terkait keberhasilan penyelesaian operasi di Azovstal. Dia juga mengatakan Komandan Azov harus diangkut dengan mobil lapis baja untuk keselamatannya. Penduduk Mariupol yang tersisa dikhawatirkan akan membalas dendam terhadapnya atas berbagai kejabaman yang pernah dilakukan. Dalam sebuah video yang dirilis di media sosial pada hari sebelumnya, Wakil Komandan Batalion Azov, Sviatoslav Kalina,
Palamar membantah dia telah meninggalkan pabrik. Ia mengaku sedang melakukan operasi tertentu yang rinciannya tidak biasa dia ungkapkan. Palamar berterima kasih kepada dunia dan Ukraina atas dukungannya. Setelah kelompok pertama gerilyawan menyerah pada hari Senin, pemerintah di Kiev mengumumkan berakhirnya operasi tempur di Mariupol. Mereka memerintahkan pasukannya di Azovstal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Presiden Volodymyr Zelensky menarasikan proses itu misi evakuasi yang diawasi militer Ukraina. Pernyataan Zelensky tidak berdasar fakta. Proses penyerahan diri Azovstal tidak melibatkan PBB maupun ICRC sebagaimana klaimnya. Baik Ukraina dan sebagian besar media barat menghindari penggunaan kata menyerah di pemberitaan Azovstal. Bahkan ketika militer Rusia menerbitkan video yang secara jelas menunjukkan para militer meletakkan senjata mereka. Militer Korea Utara ingin bantu Rusia perang melawan Ukraina. Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongan Utara Minggu kemarin. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina, yaitu pada hari Sabtu. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi, kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin, setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekuat-kuat kita, Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap mobilisasi setiap saat. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tidak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi menurut sumber itu mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di Cina bahwa perang telah dimulai, tetapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina.